Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Muzaki, peternak marmut hias dari Kediri. Alamat peternakan kami berada di Desa Selorejo, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Awal mula saya beternak marmut itu beli untuk membersihkan pakan domba yang terbuang atau perapen, bahasa Jawanya perapen. Jadi dulu itu kan pakannya domba sering terbuang, jatuh-jatuh. Saya membersihkan satu hari itu satu karung, eman lah bahasa Jawa, eman. Masa nyari rumput susah-susah terus buang sia-sia. Akhirnya saya kepikiran untuk membeli marmut untuk bersih-bersih kandang saya. Saya juga dulu itu membersihkan sangat sulit. Satu hari butuh 1 atau 2 jam untuk membersihkan rumput yang jatuh-jatuh itu. Kemudian untuk dibakar juga kan masih hijau, nggak mungkin, nggak bisa. Kemudian saya beli pertama kali itu 7 ekor. 7 ekor dengan harga sekian. Kemudian 7 ekor saya rasa itu kurang untuk membersihkan pakan yang satu hari itu satu karung terbuang. Makanya saya ingin nambah lagi marmut. Kemudian saya cari di grup-grup marmut itu ada harga yang lebih murah daripada pembelian saya yang pertama. Ada selisih berapa ribu dari pembelian yang pertama dengan yang kedua. Akhirnya lebih murah itu saya beli lagi langsung 50 ekor. Pertama 7 ekor, yang kedua karena lebih murah. Kok lebih murah? Makanya saya beli lagi 50 ekor. Kemudian saya iseng-iseng, saya posting di grup marmut saya yang 50 ekor tadi. Ada yang nawar dengan selisih harga yang lebih tinggi. Maka dari itu cobalah saya jual. Nah, kemudian laku 20 ekor. Loh, saya mulai mikir, oh jadi ternyata ini bisa buat usaha. Kemudian saya coba cari lagi di postingan dari peternak-peternak juga ada marmut yang lebih murah. Kemudian saya jual lagi dengan harga yang selisih lebih tinggi dan dapat keuntungan dari itu. Jalan sampai 3 tahun. Jadi saya beternak marmut ini sudah 4 tahun. Diawali dari 2022 sampai sekarang. Kemudian saya jual beli dan ternak itu 3 tahun, fokus di marmut lokal. Kemudian 3 tahun saya jual beli marmut lokal, tapi belum full, maksudnya belum full itu belum skala banyak dan buat sampingan saja. Kemudian di 2 tahun yang terakhir itu saya mencoba mengkhususkan ini untuk pemasukan harian. Saya mencoba beli sebanyak-banyaknya terus dijual dengan harga grosir. Awal mula 1 bulan 2 bulan itu sangat lancar. Kenapa? Karena saya itu posting di luar daerah Kediri. Jadi harga selisih antara Kediri dan kota-kota lain itu sangat jauh. Kemudian saya jual dengan harga grosir dengan mengambil keuntungan yang sedikit. Akan tetapi berjalan 2 bulan barangnya yang tidak ada. Yang kata lain tidak ada itu maksudnya selisih harga saya jual dengan saya membeli itu lebih mahal saya beli. Akhirnya saya berhenti jual beli marmut. Lalu karena barang yang tidak ada, dalam artian ini lebih mahal, saya tidak bisa menjual lagi. Maka dari itu saya fokus ke ternak sendiri. Makanya saya pikiran kalau gini caranya ya saya ternak sendiri dengan skala besar, nanti saya jual sendiri. Pernah saya membuat mitra dengan peternak-peternak lain.
Dalam artian saya pernah beli ke seseorang marmut, kemudian orangnya saya tawari, "Pak, apa Bapak mau marmutnya saya beli setiap bulan, nanti saya yang ngambil?" Dia mau. Karena tapi satu kali pengambilan, 2 kali, rata-rata mitra saya itu ada yang udah pensiun, ada juga yang milih menjual sendiri dengan keuntungannya lebih banyak. Tapi menurut saya ya, kalau saya jadi peternak, mending saya diambil tengkulak. Kenapa? Karena setiap bulan saya itu langsung laku, dapat uang. Akan tetapi kalau menjual sendiri, ya bisa 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan baru laku. Tapi kalau tengkulak, setiap panen anakan lepas habis langsung diambil. Itu enaknya kalau jadi peternak terus ada tengkulak yang mau tanggung jawab. Jadi saya punya mitra itu banyak, Mas. Yang sampai sekarang itu cuma beberapa dan skalanya itu nggak besar. Dengan saya dulu kan punya mitra dari peternak 1, 2, 3, dan 4 saya ambil setiap minggu. Setiap minggu saya ambil, saya jual lagi. Kalau dia butuh indukan saya kasih, nanti tak ambil lagi anakannya. Tapi rata-rata mereka nggak mau. Akhirnya saya fokus ke ternak sendiri. Dan ternak sendiri saya terkendala di tempat yang kurang luas, makanya saya ternak tak bisa skala besar. Sedangkan marmut lokal yang tadi udah barangnya nggak ada, akhirnya saya beralih ke marmut hias. Awal mula beli marmut hias itu, terus saya coba jual lagi, nggak laku, Mas. Saya beli dulu itu 50.000, kemudian saya jual lagi 50.000, nggak laku. Lalu saya mencoba lagi, saya posting terus menerus, alhamdulillah kok 1-2 ekor laku. Di situ saya mulai mikir, oh berarti marmut hias itu memang penjualannya lama, akan tetapi ya tetap laku. Tapi ya memang target pasarnya kita belum menguasai. Setelah itu saya mencoba beli lagi marmut hias yang jenis lain. Saya jual lagi, beli lagi, saya jual lagi. Laku, untung berapa persen, nanti saya belikan lagi. Terus menerus sampai berjalan setengah tahun seperti itu. Jadi untung 50% kalau saya ambil buat kebutuhan, 50% saya belikan lagi untuk marmut. Di sini jenisnya ada Teddy, American, Excel, Silky, Peruvian, Sheba, dan lokal. Ada 7 jenis itu. Jadi jenis-jenis yang lain itu keluar masuk. Kadang saya beli, kadang jual lagi. Kalau laku untung ya saya jual lagi. Tapi beberapa ada yang saya sisain, nggak saya jual. Nah, saya fokus saya ternakan. Untuk perawatan dari setiap jenis itu cuma bedanya ketika bulu panjang dan bulu pendek. Kalau bulu panjang itu mungkin perawatan di bulunya ya. Kalau yang pendek sama aja, antara makan itu sama aja. Cuma perawatan di bulu. Kita harus mandikan minimal 1 minggu sekali, nyisiri. Nah, itu untuk marmut yang bulu panjang. Untuk yang bulu pendek ya dimandikan nggak apa-apa, nggak dimandikan juga nggak masalah. Untuk pemberian pakan saya 1 hari 3 bisa 4 kali, jadi bisa pagi antara jam 6 sampai jam 8 lah. Di jam 6 sampai jam 8 saya beri kasih rumput, kemudian nanti siang antara jam 11 jam 12, lalu jam 5-6 sore dan malam hari.
Terutama yang banyak itu malam hari, karena marmut itu adalah hewan pengerat ya, hewan pengerat yang lebih cenderung fokus di malam hari, banyak makannya, maka saya kasih rumput di malam hari lebih banyak. Sebelumnya pernah pakan saya kasih polar, pelet, dan lain-lain, tapi saya fokus di rumput saja. Kenapa? Karena marmut saya ini saya buat usaha. Kalau nanti pengeluaran untuk pakan lebih banyak, maka keuntungannya juga sedikit. Beda lagi nanti kalau skalanya udah besar, pakan beli itu masih dapat untung. Tapi kalau pakannya marmutnya masih skala sedikit, kemudian pakannya beli, nanti untungnya juga sedikit. Maka dari itu saya fokus di rumput saja. Nanti mungkin 1 minggu atau beberapa hari sekali ketika saya mau kirim marmut, saya beli jagung, saya kasihkan sama marmutnya. Atau juga yang ketika yang hamil-hamil, saya kasih polar dan jagung manis. Untuk usia marmut yang siap kawin itu antara 3 bulan, 3 bulan setengah itu sudah menginjak masa kawin. Jadi kalau biasanya saya umur 3 bulan itu sudah saya kasih jantan, saya campur, saya koloni sama pejantan. Kisaran nanti umur 4 bulan setengah itu sudah terlihat hamil, dan di umur 4 bulan, kadang 4 bulan, 5 bulan itu sudah beranak. Yang baik itu perbandingannya antara jantan 1 dan 5 atau 4 betina, itu untuk sistem koloni. Usia kehamilan marmut itu 2 bulan ya, rata-rata itu 2 bulan, yang saya amati 2 bulan. Akan tetapi marmut sendiri itu bahasanya kehamilan tumpang tindih. Tumpang tindih maksudnya dalam artian ketika beranak, setelah beranak selang berapa hari itu perutnya udah besar lagi. Jadi sudah dipastikan ketika dia itu hamil yang mau beranak, di dalamnya itu sudah ada janin lagi. Jadi marmut itu sistem kehamilannya tumpang tindih. Yang janin yang pertama itu udah usia 2 bulan mau melahirkan, tapi di dalamnya sudah ada janin mungkin usia 1 bulan atau berapa minggu. Jadi ketika dia lahir, 1 minggu setelah kelahiran anak yang pertama, induknya itu perutnya udah besar lagi. Nah, selang 2 bulan, biasanya gak sampai 2 bulan malah udah beranak lagi. Karena saya mengamati dari anak yang pertama itu usia masih 1 bulan 2 minggu, induknya udah beranak lagi. Kalau disimpulkan udah jelas kalau ini kandungannya itu atau janinnya tumpang tindih. Kalau nggak tumpang tindih, nggak mungkin secepat itu, karena jangka waktu kehamilan itu 2 bulan. Setahu saya ya, kalau di kandang saya sendiri itu beranak 1 sampai 5, pernah 5 ekor, beranak 5 ekor. Tapi kalau ada di teman-teman ada yang 7 ekor, bahkan 8 ekor. Jadi diambil rata-rata sih 2 sampai 3, rata-rata 2 sampai 3. Tapi kalau untuk jenis hias itu biasanya lebih. Tapi kalau marmut lokal maksimal di 4 ya. Saya tahu itu maksimal 4, 3 tuh kebanyakan 3 paling banyak. Kalau marmut hias itu bisa lebih dari 3 bahkan 8 ekor. Untuk perawatan anak yang baru lahir tetap dijadikan satu sama induk, karena marmut itu walaupun ketika lahiran itu sudah bisa makan, tapi juga tetap minum susu induknya. Tetap dicampur sama induknya sampai minimal 1 bulan, lebih bagusnya itu 2 bulan. Kenapa? Karena dalam usia 1 hari sampai 2 bulan dia tetap menyusu, tapi umur 1 bulan 30 hari itu sudah bisa disapih atau dipisah dengan indukannya.
Untuk harga marmut California sendiri, setiap peternak itu ada patokannya sendiri-sendiri. Tapi yang umum itu antara mulai 100 sampai 1 juta. Nah, ini jenis California antara 100.000 sampai 1 juta. Itu tergantung dari kualitas marmutnya. Maksudnya dalam artian lebih bagus, bulat, pesek, matanya besar, itu nanti harganya lebih mahal. Jadi stand harganya mulai 100 yang anakan paling murah itu, dan sampai 1 juta bahkan bisa lebih. Siap jual usia berapa Mas? Saya biasanya usia siap jual itu mulai umur 30 hari itu sudah saya posting ya. Nanti selebihnya kan mungkin mulai 31 dan seterusnya itu baru keluar dari kandang. Bahkan ada yang beberapa yang belum laku-laku karena harganya mungkin nggak cocok ya, tetap saya tampung bahkan sampai beranak. Kalau udah beranak pinak ya udah nggak saya jual kadang, jadi diternak lagi. Kalau nggak laku diternak lagi, kecuali kalau jantan mungkin lebih murah daripada betina. Ini untuk jenis California. Untuk jenis teddy itu juga lebih mahal daripada American California. Di atasnya American California. Sama saja, tergantung kualitas dari kelucuannya. Biasanya marmut hias itu kan target pasarnya bukan pedaging kan ya, ini untuk penghobi. Sedangkan hobi sendiri itu harganya tergantung yang suka mau beli 1 juta, dia punya uang ya mau. Tapi kalau yang nggak punya uang, beli 100.000 ya nggak bakalan mau, bahkan dikasih aja nggak mau. Ini anakan usia 4-5 hari. Jenis American California, umur kisaran 4-5 hari ya. Masih menyusui sampai 30 hari, bahkan sampai 2 bulan. Nah, tapi untuk 30 hari nanti bisa dipisah dengan induknya. Kalau untuk bulu panjang sendiri anaknya masuk bulu panjang atau tidak berawal dari panjang? Kalau jenis bulu panjang itu anaknya biasanya panjang ketika udah usia 2 bulan. Ini baru usia 2-3 minggu. Nanti bulunya bisa panjang ketika mulai 1 bulan itu mulai kelihatan panjang, dan mulai panjangnya itu 2 bulan. Dan full panjangnya biasanya 4 bulan itu baru full panjang. Bisa panjang terus, tergantung. Bisa Mas, bisa. Untuk membedakan jenis kelamin dari kecil itu yang jantan seperti ini. Ini betina. Dia identik ini tumpul. Ini tumpul ya. Kalau ini tumpul ini berarti betina. Kalau jantan nanti ada kerutan dan ada lubang di sini. Di ujungnya ini, pentol ini. Tuh ketika jantan. Ini yang betina ya, betina. Untuk membedakan sendiri yang paling utama ini. Jadi kalau saya di belakangnya ini tempat kelamin dan keluarnya kotoran. Jadi ada 2 lubang di bawah ini, kanan kiri. Kalau ada 2 lubang berarti ini betina. Tapi kalau 1 lubang itu berarti jantan. Contoh jantan seperti ini. Ini yang betina. Kalau ini yang jantan. Yang jantan ada kerutan, dan nanti kalau ditahan ada keluar penisnya ini kalau jantan, dan lubangnya itu cuma 1. Lubang cuma kotoran saja.